Kabupaten Merauke sebagai wilayah yang turut terdampak oleh pandemi COVID-19 berimplikasi pada kesiapsiagaan tim kesehatan guna pelayanan medis termasuk urgensi ketersediaan darah. Berkenaan dengan stok darah, peran unit transfusi darah Palang Merah Indonesia atau UTD-PMI Kabupaten Merauke menjadi ujung tombak penyuplai darah bukan hanya untuk wilayah Merauke, namun juga beberapa kabupaten pemekaran di wilayah selatan Papua. Di balik peran vital tersebut, beberapa hari belakangan menjadi viral di media cetak dan media sosial terkait kinerja dan beberapa permasalahan internal UTD PMI. Sehingga pada hari Jumat 22 Mei, pengurus PMI Kabupaten Merauke melakukan jumpa pers guna mengklarifikasi isu berkembang yang terjadi. Sekalian, para pengurus PMI yang saya hormati, ada di wartawan yang saya sangat hormati dan hargai. Mungkin pertemuan kita pada siang hari ini kita akan bicara tentang, di sini ada dari Papua Selatan Pos ya, yang menyampaikan bahwa ada pengurus PMI Merauke diadukan ke polisi. Sebenarnya judul pertemuan kita hari ini. Jadi sebenarnya begini, saya sendiri belum ada panggilan juga dari polisi. Kalau polisi panggil pasti datang. Tapi mungkin gerakan ada di wartawan lebih cepat. Ya. Sebenarnya kita ini mau mengklarifikasi tentang tulisan ini. Tulisan yang keluhan-keluhan dari Pak Alo ini sebenarnya kita anggap curhat. Tidak ada esensi sama sekali yang dibicarakan. Karena tadinya mau tuntut kita malpraktek, tapi itu tidak bisa dibuktikan. Nanti sebentar di sini juga dari UTD juga akan menjelaskan perawat yang ambil darah itu klasifikasinya seperti apa. Tapi sebenarnya begini, masalah di PMI ini, yang pertama masalah SK saya. Ketua PMI ini sampai hari ini itu masih punya masa tugas yang masa tugas itu Pak Vincent Mikiu beliau. Cuma waktu itu kan kebetulan beliau sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas secara full. Akhirnya beliau buat surat pengunduran diri. Lalu saya ditunjuk untuk melaksanakan sebelum saya Pak Pit. Kenapa Pak Pit? Karena pada waktu itu kami di sini punya komitmen pribadi bahwa kami duduk salah satu jabatan di sini tidak boleh ada kepentingan yang konflik kepentingan. Kami maju sebagai caleg pada waktu itu. Saya sendiri sebagai salah satu wakil ketua maju sebagai caleg. Pak Dokter Osok juga begitu, terus Pak Sitinjak juga, terus Pak Hasan juga. Jadi kami waktu itu tidak aktif. Dalam arti bahwa setiap pekerjaan kami itu jangan sampai PMI dibawa-bawa. PMI harus tetap berjalan murni dan kami tetap harus memisahkan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan partai ini. Organisasi ini, Palang Merah ini. Jadi waktu itu karena yang senior di sini dikasihlah sama Pak Pit. Dikasih jabatan itu untuk Pak Pit. Setelah kami sudah selesai pemilu dan mulai jalan, Pak Ketua punya kondisi kesehatan itu semakin berat. Makanya dibuatkan surat untuk saya melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas PMI Merauke untuk mempersiapkan Musdaluf. Kenapa Musdaluf? Karena ini masih ada ketua ini punya masa bakti itu sampai masih 2 tahun ke depan. Jadi harus dibuat sebuah musyawarah daerah luar biasa untuk memilih ketua PMI yang definitif. Nah, dalam perjalanan ini kebetulan ada sedikit permasalahan ya, kita bilang permasalahan di UTD. Di UTD mereka buat satu surat panjang tembusan kemana-mana, dan bentuk keseriusan kami setelah dapat surat sore itu, besoknya kami rapat dan bentuk tim investigasi. Tim ini akan jalan untuk lihat, karena ini semua sifatnya laporan, sudah lebih banyak menjurus pada pembicaraan pribadi. Lalu mereka sampaikan menilai dokter Milka itu banyak sekali yang disebut kekurangan. Lalu ada tim investigasi. Karena apa? Dokter yang lama dulu pimpin dengan cara yang berbeda. Sekarang dokter ini kan mau ada aturan-aturan baru yang mau diterapkan oleh dokter Milka. Tetapi bagaimanapun sebagai saudara satu keluarga di sini, kami juga usahakan untuk mereka memenuhi persyaratan. Karena di dalam aturan sebenarnya itu yang buat transfusi darah dan segala macam itu
Kan ada klasifikasi pendidikannya, sertifikasinya. Kita di sini dari 10 orang, 3 orang saja yang memenuhi syarat. Yang lain selama ini dia cuma mereka di pelatihan saja. Itu sebagai tanda jasa kepada mereka. Lalu tim investigasi ini mulai kerja. Setelah mulai kerja, itu mereka ini adakan mogok, tidak mau masuk. Sementara mungkin adik-adik sendiri tahu bahwa saat-saat seperti ini PM ini sangat penting, dia operasional kalau perlu 24 jam. Karena permintaan darah itu dari mana-mana. Mereka mogok dan tidak bisa kompromi dengan dokter. Sementara ini kebutuhan darah ini tinggi. Jadi ada juga tenaga yang kemarin datang itu bukan dia mau diangkat jadi pegawai di sini, tapi ada orang yang punya keahlian khusus dan kebetulan juga kenal baik dengan dokter, bantu di sini. Karena mereka ini mogok. Jadi permainan ini seakan-akan itu tidak jelas. Kalau coba adik-adik bayangkan ini, coba pikir kembali. Yang dilaporkan ini kan amburadul. Sebentar bicara tentang malpraktek, tapi nanti sebentar dokter akan membuktikan yang orang yang dibilang malpraktek itu ada di sini, kita buktikan. Kami siap untuk datang ke sana dan hati-hati. Yang melaporin hati-hati kalau sampai kita punya otak masih baik-baik. Kalau tidak kami akan gugat kembali. Ya. Jangan sampai tiba-tiba dapat serangan jantung kalau kami gugat, itu saja. Ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan dari sisi kami kepengurusan di sini. Karena di situ kepengurusan juga diurus. Sebenarnya yang kami tidak tahu nih yang dilaporkan ini masalah apa. Malpraktek, pengurusan ganti pengurus, atau orang-orang yang di luar, atau beliau ini jangan sampai yang jadi provokator untuk anak-anak ini jangan ikut kegiatan di sini. Saya mau bilang bahwa ini di sini melayani kemanusiaan dan kami mau orang yang masuk di sana orang yang bersih jiwanya, bukan orang pintar saja, orang yang betul-betul bersih jiwanya. Kemarin kan kita punya alat yang terbakar di sini, harga barang hampir 2 miliar. Nah, jadi kemarin dia datang transfusi darah di sini, pas hari jam itu mesin kita punya di sini, ya listrik kasih padam karena lagi sementara orang kerja. Jadi ini kelihatannya ada rangkaian yang memang sengaja diatur supaya kelihatan itu ada ada kelalaian begitu. Sementara lampu padam memperbaiki alat, dia datang mau transfusi darah. Jadi dibilang bahwa Pak sabar, ini kan masih lampu padam. Ini sudah bilang pelayanan tidak baik. Coba masyarakat nanti merokok sendiri, tolong tulis dibuat berita itu, masyarakat menilai ini sebenarnya maksudnya apa. Nah ini begini, ini kepengurusan waktu lalu. Saya sendiri masuk di sini memang waktu itu dipilih langsung dipanggil ke sini, sedangkan yang mengatakan bahwa saya dipecat ini kan Alo. Dia sendiri telepon saya, dia menyampaikan kekecewaan dia terhadap PMI dan banyak sekali yang dia bicara, termasuk yang dia angkat-angkat terus itu, saya ini dipecat dari PMI. Dan itu itu masalah pengurusan sebelumnya, tidak tahu siapa yang pecat, masalahnya apa tidak jelas sampai sekarang. Yang dia kata pecat ini bukan saya yang karang, dia sendiri yang bilang bahwa saya ini dipecat dari PMI. Jadi saya mau PMI itu harus berubah. Itu sebenarnya dia lapor PMI ini bukan yang pertama kali. Jadi kalau kita lihat sejarahnya dia yang lapor ke polisi terkait PMI itu mungkin ini yang sudah ke-4 atau ke-5. Jadi waktu itu yang jelas ada rasa tidak senang atau kecewa atau benci terhadap pengurus PMI. Dalam hal ini waktu itu saya ketua. Waktu itu dia bukan pengurus sebenarnya, dia ketua panitia penggalangan dana. Jadi pengurus waktu itu mengeluarkan keputusan supaya mengajak dia bermitra sebagai ketua penggalangan dana mencari dana untuk PMI. SK-nya SK Bupati. Begitu. Kemudian di dalam perjalanan tidak bisa bekerja sama, tapi kata kuncinya waktu itu dia ingin menguasai dana yang terkumpul melalui panitia. Padahal sebenarnya aturannya dana penggalangan terkumpul, kemudian diserahkan kepada pengurus, nanti pengurus yang menggunakan sesuai dengan mekanisme organisasi. Tapi pada waktu itu dia bilang, saya kan yang kumpul dari masyarakat, jadi saya yang bertanggung jawab. Jadi dia yang tetap menguasai dana itu, jadi setiap kali pengurus mau menggunakan dana, minta ke dia. Nah ini kan suatu sistem kerja yang sudah tidak sehat kan. Nah kemudian SK itu berlaku 1 tahun, SK Bupati. Jadi tahun pertama kita pikir ya sudahlah, kita coba bangun kerjasama yang baiklah.
Jadi tahun pertama, SK tahun kedua masih tetap dia. Tapi setelah SK tahun kedua Desember, saya lupa tahun berapa itu, 2014 terakhir. Waktu itu pengurus merasa sudah tidak bisa bekerja dengan orang ini, karena kelihatannya seperti dia mau menguasai uang. Bahkan juga ketika uang itu mau digunakan, dia adukan proposal yang kelihatannya juga yang penilaian dari pengurus sepertinya kurang wajar gitu. Padahal sistem kita itu kan dana terbatas, kita bekerja seefisien mungkin. Sehingga pada SK tahun berikut kita mengganti orang lain. Jadi sebenarnya bukan pecat juga. Sudah selesai masa tugas, diganti lah. Kalau pecat itu artinya SK berlaku 1 tahun, misalnya 2014 bulan Agustus dia berhentikan. Itu baru namanya pecat. Ini tidak. 2014 berjalan sampai Desember selesai. SK baru 2015 kita mengganti ketua panitia penggalangan dana. Tapi disitulah rasa tidak. Jadi sebenarnya juga kalau dia selalu bilang pecat-pecat itu sepertinya terlalu membesar-besarkan masalah gitu. Yang jelas pada waktu itu antara ketua panitia penggalangan dana dengan pengurus tidak sejalan. Kita menilai seperti yang dia mau. Kita harus selalu minta uang ke dia, padahal kan dia tugas cari uang kasih ke pengurus saja. Kira-kira begitu. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang semua. Terima kasih buat waktu yang diberikan untuk kami klarifikasi terkait masalah di PMI, khususnya terkait juga tentang UTD. Jadi sebenarnya di UTD ini yang beredar di media sosial harusnya itu menjadi konsumsi internal kami. Itu masalah internal, tapi kami tidak tahu mengapa, kenapa sampai diekspos untuk ke media sosial. Jadi sebelumnya, pada waktu saya masuk tahun lalu, saya sudah berikhtiar untuk bagaimana caranya kita memperbaiki UTD. Kita perbaikannya dari mana? Dari semua, dari pintu sampai ke belakang. Jadi saya mau memperbaiki untuk administrasinya, untuk logistiknya, untuk keuangan. Semua harus transparan, pelaporan semua harus baik. Tapi saya tidak didukung oleh teman-teman di dalam, termasuk yang mengajukan protes itu. Padahal setiap bulan kami ada rapat internal, rapat bulanan setiap bulan. Tidak ada penyampaian. Saya sudah bilang kalau mama kita masalah tidak bisa selesai dalam rapat internal kita selesaikan ke atas. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saya tidak tahu tiba-tiba bulan April akhir tiba-tiba ada surat dari teman-teman yang membuat 10 orang tersebut. Kemudian saya juga tidak tahu suratnya itu mereka kirim bagaimana. Tapi saya dapat info dari PJ regional kalau ada surat yang disampaikan. Jadi saya sampaikan ke pengurus terkait masalah yang teman-teman utarakan. Jadi dari pengurus sudah membentuk tim investigasi. Yang lalu teman-teman mau masuk kerja. Saya bilang tunggu dulu sampai ada hasil dari tim investigasi. Bagaimana untuk kelanjutannya teman-teman. Ternyata tidak selang lama, tidak sampai ini hari Sabtu pas mereka pertemuan dengan tim investigasi, hari Senin tiba-tiba mogok kerja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak bicara AIWO juga tiba-tiba mogok. Kita hubungi tidak ada yang mengangkat telepon, dikasih nada-nada sibuk. Pada saat kondisi emergensi begitu, karena kita pelayanan kemanusiaan dan ini menyangkut nyawa pasien, saya tidak mungkin membiarkan menunggu mereka untuk datang, sedangkan orang sudah banyak menunggu dilayani untuk transfusi darah, untuk darah. Jadi sisa tenaga yang kami punya saat itu cuma satu, yang pertama yang tenaga administrasi, kemudian yang satunya itu tenaga bidan. Tenaga bidan ini dia bukan bertugas di bagian pengambilan darah, itu sesuai dengan SK dia masuk di pelestarian pendonor. Jadi yang untuk kalau kita kegiatan-kegiatan luar yang menarik orang supaya untuk datang mendonor, pelestarian pendonor. Kemudian tenaga yang satunya adalah tenaga laboratorium. Jadi karena situasi terdesak, kita cuma punya 2 orang, 1 administrasi, 2 fungsional. Jadi saya bilang sudah, karena yang sebelumnya ini tenaga bidan ini, dia juga sudah D3 kebidanan. Dalam basic pendidikannya, dia juga bisa berkompetensi untuk melakukan pengambilan darah. Tapi kami tidak masukkan dia di tenaga aftaf. Aftaf itu untuk pengambilan darah, tidak. Itu untuk pelestarian pendonor. Jadi pada saat itu kami mengambil tenaga bantuan semua, baik untuk pengambilan darah maupun untuk di laboratorium maupun tenaga struktural. Jadi selang beberapa itu sambil teman-teman sambil belajar
Jadi yang kami ambil itu minimal D3 perawat atau D3 laboratorium untuk analis kesehatan. Kemudian yang untuk struktural kita ambil minimal D3, ada juga yang S1. Jadi tenaga yang kita punya sekarang untuk AFTAF itu D3, kita AFTAF ada 4 orang. D3 ada 3 orang, yang satunya ini S1 keperawatan, sudah ada berprofesi nurse. Jadi kalau di luar sana bilang teman-teman tidak berkompeten, saya sangat tidak setuju. Karena mereka semua berkompeten dan saya sudah membawa di sini mereka punya surat tanda registrasi. Teman-teman bisa lihat di sini semua teman-teman yang kami ambil semua memiliki surat tanda registrasi. Jadi surat tanda registrasi ini sebagai dasar untuk teman-teman bisa membuat surat izin praktek. Pada kenyataannya yang kita punya sekarang, kita punya kalau sesuai dengan standar, sesuai dengan Permenkes 83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah, dan jejaring pelayanan transfusi darah. Pada pasal 18 di sini tenaga pelaksana teknis dengan kualifikasi teknisi transfusi darah dengan pendidikan D3 transfusi darah. Itu kami hanya punya 1 orang. 1 orang yang memiliki STR tapi belum mempunyai surat izin praktek, belum ada SIP-nya. Kemudian yang kedua latar belakang pendidikan D3 keperawatan. Tenaga dengan latar belakang D3 ahli kesehatan atau punya sertifikat pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan darah. Jadi itu bisa D3-nya bisa D3 transfusi, bisa keperawatan atau yang memiliki sertifikat pelatihan, sertifikat pengolahan dan keterampilan tentang pengolahan darah. Distribusi jadi yang bisa itu cuma D3 transfusi darah, D3 keperawatan atau dari ATLM, dari analis kesehatan D3. Jadi yang kita punya sekarang, yang kita punya sebelumnya itu kita hanya punya 1 D4 untuk analis laboratorium, kemudian D3 transfusi darah, kemudian 1 D3 keperawatan. Yang memiliki surat izin praktek hanya 2. Hanya 2 itu D4 transfusi, D4 laboratorium sama D3 keperawatan. Yang 1 memiliki STR tapi tidak punya SIP. Yang lain itu SMA dengan 2 ada D1 transfusi. Tapi D1 transfusi ada yang memiliki STR tapi dia belum mempunyai SIP. Yang 1 belum ada STR. Jadi sebenarnya kalau kita mau sesuai dengan Permenkes ini, periode yang lalu kita harusnya tutup karena kita punya tenaga tidak memenuhi dengan persyaratan. Dari tahun 2019 saya sudah mengajak teman-teman ayo sekolah supaya kita bisa lebih maju. Karena untuk kita mau menjelang untuk persiapan akreditasi, kita pertama harus mengurus izin operasional. Izin operasional itu persyaratannya apa? Paling tidak teman-teman harus memiliki surat izin praktek. Surat izin praktek bagaimana caranya? Harus memiliki STR. Untuk memiliki STR, teman-teman itu harus ada rekomendasi dari masing-masing organisasi. Rekomendasi itu bisa diberikan minimal mereka berpendidikan D3. Kemudian jadi kalau yang disampaikan itu dijadikan kelinci percobaan atau sebagainya, saya sangat tidak sependapat. Karena teman-teman yang hadir, teman-teman yang kami ambil, mereka sudah memiliki kompetensi yang sudah sesuai. Kenapa pada waktu itu yang bidan ini turun? Karena sebelumnya, waktu pada saat beliau datang, kami memang dari bulan lalu ada mengalami kerusakan instalasi listrik. Kerusakan instalasi listrik ini yang berakibat pada kerusakan alat. Salah satu komponen untuk pemeriksaan trombosit itu tidak bisa dilakukan. Jadi kemudian dengan orang PLN sudah pada waktu beliau datang itu pada saat perbaikan instalasi listrik. Jadi semua kita kasih mati karena itu harus full dimatikan baru bisa dikerjakan oleh orang PLN tersebut. Kemudian beliau pada saat datang itu sudah disampaikan kalau sementara lagi ada perbaikan. Kita dari petugas yang bertemu pada saat itu menyampaikan dokter yang bersangkutan menolak untuk diambil darah untuk uji penapisan, untuk uji saring untuk infeksi menular lewat transfusi darah. Beliau menolak. Kemudian beredarlah di dunia maya seperti teman-teman bisa lihat sendiri di info kejadian Merauke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang bekerja sekarang sudah sesuai dengan prosedur, kemudian mereka juga pada saat mereka masuk, kami training, kita lihat bagaimana ininya, saya sosialisasi bagaimana untuk alur dari penerimaan sampai selesai. Terus bagaimana di laboratorium, ada juga kita punya bagian mutu.
Bagian mutu juga menjelaskan ini sosialisasi yang begini-begini ini terkait dengan mutu. Jadi sebenarnya teman-teman yang kita punya sekarang mereka orang-orang yang cukup berkompeten. Jadi sedangkan kita tenaga aftaf itu yang dinas pada saat itu, aftaf itu pengambil darah hanya cuma 1 orang, yang 1 tenaga laboratorium. Jadi yang di laboratorium lagi melakukan uji silang. Dia tidak bisa meninggalkan tugasnya, sedangkan yang aftaf ini dia sudah tertekan secara psikis karena tekanan dari media sosial itu. Jadi yang sisa 1 ini yang tenaga bidan. Tidak mungkin tenaga administrasi kita minta tolong untuk mengambil darah. Jadi hanya sisa 1 tenaga saja, jadi tenaga bidan ini yang membantu beliau untuk mengambil darah. Tapi yang dilakukan oleh tenaga bidan ini sudah sesuai dengan prosedur. Pada saat pengambilan darah sudah sesuai, terus selesainya juga sudah sesuai. Dan saya tanya apakah ada keluhan dari pasien atau pendonor? Tidak ada dokter, tidak ada nyeri, tidak ada biru ataupun bengkak setelah pengambilan darah. Begitu. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pada paragraf 2 tentang mogok kerja pasal 139 mogok kerja itu di sini intinya dari pasal ini mereka boleh mogok kerja, itu haknya mereka, boleh silakan. Tapi jangan sampai mengganggu kepentingan umum. Saya sangat sedih sekali karena mogok kerja yang dilakukan itu mengganggu keselamatan orang lain, nyawa pasien. Kalau kita mau biarkan berapa nyawa harus kita buang gara-gara masalah internal. Mungkin masyarakat bisa melihat sendiri, dan yang beredar di media sosial itu mereka bukan diberhentikan, tapi mereka tidak diperbolehkan sementara untuk bekerja sampai ada hasil dari tim investigasi yang dilakukan oleh badan pengurus. Begitu. Terus dari pasal 140 paling tidak sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mereka mogok kerja wajib memberitahukan secara tertulis. Hal itu pun tidak dilakukan. Jadi kami tidak tahu sama sekali tiba-tiba ada aksi mogok kerja. PMI kasih berhenti orang macam pecat itu tidak ada. Tapi sementara diinvestigasi laporan mereka ini, tapi rupanya kalau kita mau bicara, kalau tim ini sampai sekarang kan belum ada laporan. Cuma belum jelas kenapa sampai begitu dibilang investigasi, cari kebenaran, tanya mereka punya poin demi poin yang ditaruh di sini, mereka langsung tidak mau masuk. Jadi indikasinya itu sudah ada pada saat Dokter Milka dilantik, orang ini keluar semua. Jadi memang sudah sejak awal seperti itu. Dan mereka berharap mesti ada dokter yang sebelumnya itu tetap di situ. Tetapi itu memang kalau kita bicara tarik garis belakang itu memang susah. Bahasa kesimpulan dari Jayapura saja itu salah satu PMI Merauke itu hancur-hancuran, kacau balau. Dorang mau bertahan dengan begitu. Keuangan ini PMI sebenarnya UTD itu bagian dari PMI ini. Kita tidak pernah tahu laporan keuangannya seperti apa. Jadi sebenarnya itu tidak ada, mereka ini kan berhenti itu dan mundur sendiri. Dan ini sementara tim investigasi ini jalan, cek poin demi poin laporan. Di mana kebenaran mereka, di mana kebenaran Dokter Milka, sehingga kita bisa kasih buka ruang untuk Dokter Milka menyampaikan. Karena tidak semua orang tahu mengenai undang-undang kesehatan, mengenai transfusi darah. Ya kita mesti tunggu itu. Dan kalau terus mereka ini terus bertahan, saya cuma bilang saja adik-adik yang memang masih mau bergabung dengan kita, kami butuhkan orang yang berjiwa bersih, masuk kerja di sini. Kami pengurus ini tidak ada satu orang pun terima gaji di tempat ini. Kami murni kerja, bahan kerja dari kami punya sapu, mesti kami kasih keluar untuk pekerjaan ini bisa jalan. Ya. Tapi dorang nggak makan di sini. Jadi kalau mau kerja bergabung di sini, satu syarat jiwa bersih. Ya. Kalau sudah macam begini, ini kan lucu sekali. Keluar di luar, orang bilang itu orang tua yang di kampung-kampung bodoh saja itu dia bilang, kalau mau buang kotoran jangan buang di kintal sendiri, nanti cium sendiri. Dan kalau sudah memang sudah kasih keluar seperti ini di mass media, tidak akan boleh masuk. Apapun resikonya tidak boleh masuk lagi. Nah kita juga sementara amati karena mereka lapor ini begini. Dicek mereka malah lari. Apa artinya? Maksudnya bagaimana? Terus kalau di sini sekarang dalam keadaan COVID ini, kami harus siapkan darah kirim ke kabupaten-kabupaten lain. Mereka tidak hadir, mogok. Maksudnya? Nah terus di sana buat seakan-akan mereka korban. Wah jangan. Itu tidak seperti itu. Jadi begitu, dan kami mohon kalau bisa polisi panggil. Kami tunggu dengan sangat hormat polisi panggil untuk kita klarifikasi. Ini kan begini, ini kita kerja di sini opini. Masyarakat itu mau sumbang darah itu kehidupan manusia dari darah.
tapi dikasih opini bahwa hati-hati jangan pergi di PMI. Ini kan bahaya nih. Kalau sampai besok ini turun, kami akan lapor. Saudara punya bahasa itu bisa dipertanggungjawabkan ke tidak? Sekarang buat pengumuman di mana-mana bahwa PMI Merauke sekarang ini bisa terancam karena orang tidak punya kapasitas. Saya kasih tahu satu ya, akreditasi PMI tidak bisa jalan dengan kita punya tenaga yang ada. Mereka ini tidak memenuhi syarat semua. Cuma karena mereka kita masuk di sini, mereka sudah ada 10 tahun, 20 tahun. Bagaimana mungkin kita melepas saja seperti itu? Dokter ajak mereka ikut supaya bisa mencapai ini. Jangan kita tidak mau ganti orang lain. Mereka tidak mau. Jadi dari cara bicaranya saja, makan di situ terus habis itu bicara rusak itu, berarti sudah siap. Jadi dari PMI kami siap untuk kalau bisa Kak, Om Malo jangan hanya sekedar bicara, tolong buat kami. Supaya entah, karena sudah terlanjur basah. Kami beliau baik sekali kok. Beliau malah telepon saya terus. Telepon tanya, tapi saya rasa kalau orang buat laporan itu kan jangan curhat. Sampaikan fakta dan data. Roy Darsono, Merauke TV, melaporkan.